يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك اهرعي، وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع، في ذلك التأخير كل المطمع. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك اهرعي، وإذا تأخر مطلب فلرب حلوة بس مش فاهمها، كلمة ما تكفيش جمالها، دي اللي يتحارب عشانها ويرخص الغالي لعينها. Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini masih perkara persiapan kita Ramadan. Mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang bertemu dengan Ramadan, kurang lebih seminggu lagi ya kalau nggak salah. Tajuk kita masih melanjutkan tajuk yang kemarin, risalahnya Wajibatu Syiyami Ramadana, artinya kewajiban puasa Ramadan, bab 2. Mudah-mudahan bisa tamat ya. Kita masuki secara selanjutnya, kita persiapan Ramadan kita secara tasawuf atau secara rohani selanjutnya nanti. Walaupun ini sudah termasuk kategori tasawuf juga ya, tapi ada sedikit fikihnya yang perlu kita pahami karena ini menyangkut persiapan kita. Kalaupun sudah tahu, ini perlu diulang karena ada makna yang salah persepsi untuk mengamalkannya. Langsung aja ke risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'ahud wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajamil kulli mawujud. Salatan tetafil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubahihum ayat wa tudhalana biha nurul jannat wa nur nari wa nurun najari ila wajhikal karim. Intinya kita tadaburi semua dasar pemahaman kita kepada tadabur Al-Qur'an. Sama-sama kita mengikhlaskan diri kepada Allah dengan doa. Diawali dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubullah wa hubi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubullah wa hubi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubullah wa hubi man ahaba. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cintanya kepadamu ya Allah, dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala muridun yawadin wa sholatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan habibi hamdal musyafirin hamdan yu asyi yu amahu yu kabi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi wa khususan juriyat kita muslimin mukminin wal mukminat
Kita bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini agar mereka bisa memahami baik pentalim maupun yang ditalimi dalam dakwah perkataan ini, dan Allah meridhoi. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan Allah meridhoi. Ala tabiati ilahiyati nahika an fadlillah majina amanahil waqti atoli ilmi bi ilmi bi hada syaril majidi mali bil nikmati Ramadana. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya, apalagi juga rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa berthalabul ilmi di bulan Sya'ban dalam persiapan saum Ramadan, tepatnya di 1445 Hijriah. Jemaah Iwan Ahwat, kalau ada ahwat, enggak ada ya, bersyukur karena banyak ahwat kajinya nanti ini. Ya, enggak apa-apa ya. Ya. Jemaah Iwan ya ma'ar rahimakumullah. Baik yang mengaji secara talaki, secara langsung hari ini datang, alhamdulillah bisa dilapangkan waktunya bisa hadir. Secara langsung yang hari ini andung taklimi juga Ikhwan Akhwat yang mengaji secara live melalui medsos. Enggak live ya, menunggu waktu. Jadi streaming feed katanya kalau bahasa modernnya diulang. Semuanya dong doakan rahimakumullah, dirahmati Allah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini coba membahas tentang persiapan puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan di bab 2, insya Allah kita tamatkan. Amma ba'du. Jika kehidupan kita membuat hidup kita ini menjadi berat, ya, apapun juga ya dalam hidup menjadi berat, adalah karena kita ingin memikul semua beban yang ada. Ya, betul kan? Makin tinggi beban yang kita pikul, makin berat. Hidup begitu. Berat nggak hidup sekarang? Iya. Jangan dipikul itu presiden nggak mau presiden, jangan dipikirin. Kalau dipikirin berat hidup. Ya, aneh-aneh ya. Bukan nggak boleh tahu, bantu aja doa. Jangan berarti memikul. Ini mau pula memikul. Kapasitas kemampuannya nggak ada untuk jadi wakil rakyat umpamanya. Kalau Tuhan sayang ya nggak dapet lah. Kalau kapasitasnya nggak ada, baik secara fisik maupun secara rohani. Nah, jadi umaro itu kan ada ketentuan kekuatan, kemampuan, keikhlasan menerima beban. Betul? Ya, alhamdulillah. Apakah besok puasa Ramadan itu beban? Jangan. Puasa Ramadan itu untuk kebaikan kita hidup ke depannya, supaya ada beban itu bisa kita tanggung. Jadi semacam charger. Ya. Sehingga tidak ada keinginan ya kita hidup ini untuk menyerahkan beban kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita merasa berat. Jadi solusinya cobalah tawakal, serahkan kepada Allah. Iya kan? Kalau beban kita malu karena kita belum berpangkat tinggi, sementara yang di bawah kita naik pangkat, gimana itu? Repot nggak? Repot ya. Kita contohkan aja, mikirin anak, mikirin istri, mikirin tetangga, mikirin murid, mikirin guru, mikirin mertua. Kok semuanya dipikirin ya? Disuruh siapa? Disuruh siapa? Semua yang ada di dunia ini bukan milik kita. Poin spiritualnya gitu. Ya. Tetapi milik Allah. Kan itu poinnya kan?
Lalu kenapa hidup kita merasa terbebani sampai menghirup napas saja hari ini rasanya ada yang sesak? Kurang oksigen, ada gak? Ada ya. Kuncinya kan mikirin segalanya. Li'annana nufakiru daiman fi syai'in laisyama kana haqqan. Artinya nih ya, karena kita selalu memikirkan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Sasa anggota. Nah ini mau puasa Ramadan nih. Betul kan? Kenapa? Karena orang sekarang selalu memikirkan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Anak sudah berkeluarga, ada rezekinya masing-masing, ada urusannya masing. Bukan gak boleh mikirin ya. Konsepnya begini, puasa itu menahan. Artinya saum. Bukan menahan makan dan minum saja kan perintahnya. Nah, puasa cetek tuh. Tapi kurangi berpikir, bahkan jangan berpikir yang bukan hak kita. Kurangi. Nah besok ini kurangi. Ramadan itu yang kita mikirnya hanya ingat Allah. Makanya orang dulu dengan orang sekarang puasanya beda. Orang dulu langsung betapa. Bersuluk 30 hari. Nah sekarang enggak kan mikirin beras gimana, mikirin gimana, anak makan babuko, kan repot tuh. Puasa tuh seharusnya bikin irit ya, bukan bikin repot. Puasa kita selfie. Nah ini. Makanya kalau orang dulu berpuasa langsung bersuluk kan. Coba perhatiin 10 tahun ke belakang. Langsung dia ngumpet itu. Makanya sebelum puasa dia mempersiapkan hal rezekinya dulu. Nah kita kan nggak mampu mempersiapkan dadakan. Dua orang dulu gitu, 3 bulan, 6 bulan bisa persiapan untuk 1 bulan kita nggak melakukan ikhtiari. Karena itu milik Allah. Hari itu milik Allah. Diam di masjid 30 hari. Khusus di Ramadan. Maksudnya bukan lari dari kenyataan hidup loh. Ya. Tapi justru disuruh hanya berzikir. Tidak banyak berpikir. Disuruh pada bulan Ramadan itu. Bukan banyak memikirkan sesuatu. Tapi disuruhnya hanya satu. Banyak zikir. Setuju gak tuh? Nah, ingatkan dulu ya poin-poin spiritualnya puasa besok supaya puasa kita itu ada kapasitas kemuliaan. Hanya ingat kepada Allah. Karena itu milik hari Allah. Hak Allah, betul kan Ramadan itu. Nah, karenanya bukan perut nafsu saja yang disuruh istirahat. Bukan kan? Kan perut suruh istirahat, nafsu disuruh istirahat. Otak pun disuruh istirahat. Makanya ada sholat sunat istirahat 30 hari yang disebut taraweh. Duduk kan? Arti taraweh itu istirahat. Ya. Paham sampai di sini gimana kawan? Nah, apakah anakmu, apakah istrimu, apakah mertuamu, apakah adikmu, apakah kakakmu, dan sebagainya yang itu bukan milikmu? Kok kenapa harus dipikirin? Toh nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah loh. Ya. Masalah dosa, ya. Fastabiqul khairat. Tunggu dulu di bulan Ramadan ini. Banyak punishment mengingatkan. Berubah akhlak. Enggak bisa begitu. Boleh kita berdakwah pada bulan Ramadan lebih cenderung berdakwah itu gimana fikihnya. Gimana puasa amalannya. Dapat pahala, tidak rusak. Gitu. Masalah dosa, ajaran Islam kebanyakan sifatnya individual loh. Setuju nggak? Masalah dosa umumnya itu kebanyakan individual. Individu, pribadi. Walaupun ada ya sangkut pautnya juga dengan amanah. Ada kan? Kalau kita nggak pandai mendidik, ya kita juga kena dosa. Tapi umumnya masalah dosa adalah bersifat individual.
Walaupun tidak semuanya individual. Ada terkait amanah, ada terkait hubungan sosial. Kalau hubungan sosial kita tidak empati kepada fakir, du'afa, kita juga berdosa kan? Iya kan? Nah, tapi pada umumnya bersifat individual, perkara dosa. Poinnya itu dulu. Itu sebabnya ajaran Islam yang sangat dalam adalah mengaku kesalahan walaupun antum ulama. Banyak istighfar di bulan Ramadan. Setelah apa? Setelah mengingat Allah. Pas kita berzikir kalwat itu, oh, zikirnya ingat Allah, nanti ganggu tuh. Nafs, makanan yang kosong, ganggu kan? Korina, ganggu kan? Iya kan? Ganggu itu, bikin kuat. Maka segera istighfar. Itu sudah termasuk amalan-amalan kondisi kalwat atau kondisi bersuluk. Nah, jadi mengaku kesalahan itu penting. Walaupun nampaknya kita tidak bersalah. Karena Nabi pun istighfar kan. Banyak lagi. Ya. Itu amalan kedua setelah bersuluk. Dari mengingat Allah, perbanyak istighfar. Betul atau tidak betul? Betul. Betul kan? Oleh karena itu semuanya yang kita lakukan di dunia ini akan diadili oleh Allah satu persatu. Karena jika pun kita memikul dosa orang lain, misalnya antum memikul dosa orang lain, maka tidak akan bisa. Sebenarnya nggak akan bisa. Nggak ada ajaran karma. Umpamanya ada maling motor ketangkep, lalu ada yang gebugin sampai babak belur tuh, ada yang nendang, kan dikeroyok tuh, dan lain sebagainya. Ini kan akan diadili semuanya. Ya. Betul kan? Jelas maling itu salah, tapi kita ikut gaplok. Kita juga akan diadili dengan gaploknya. Betul kan? Maka dosa itu akan dipertanggungjawabkan, diganjar dengan apa yang antum lakukan. Hati-hati bulan puasa, bisa rusak amalan pahala antum. Kamu ngapain? Saya memukul aja Pak polisi katanya. Itu kalau ada polisi kan gitu kan. Ya nggak urusan kamu tuh, urusan gue. Kan gitu kan? Jadi kamu saya nendang. Kamu ngapain? Saya tendang aja Pak polisi, maka akan berbeda hukumnya. Di mata Allah kan berbeda, yang nabok beda, yang nendang beda. Apa yang dilakukannya berdasarkan sifat individu, itu pertanggungjawabannya kan. Nah, akhirnya kita akan bertanggung jawab atas diri kita sendiri, karena tidak ada orang yang bisa memikul dosa orang lain. Jadi andaikan ada orang disuruh memikul dosa orang lain, pasti antum gak akan terpikul. Dosa sendiri saja udah banyak, apalagi memikul dosa orang lain. Iya kan? Kita sebagai makhluk, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan rezeki loh. Kenapa tarikannya ke rezeki? Jangan sampai kejoliman kita itu menghalangi rezeki. Sudah dipersiapkan rezeki kita di Ramadan nih oleh Allah untuk hambanya. Tapi untuk hambanya ya. Bahkan rezeki tersebut sudah disediakan tanpa harus diminta di Ramadan itu. Tanpa harus diminta loh. Datangnya bisa dari mana saja. Nah kita kan berarti mikirnya dari mana saja. Asbabnya apa dapat duit? Ya. Allah itu kan kemana udah dong kaji, segala bisa. Segala bisa. Allah itu segala bisa, benar nggak? Benar, apa aja segala bisa. Tidur pun bisa dapat rezeki kita. Setuju nggak? Ah itu keyakinan. Karenanya selama bulan puasa masalah rezeki, masalah dunia udah ada bagian-bagiannya nih. Penghalangnya satu.
jolim, dosa, banyak pikir. Itu penghalangnya. Padahal Allah hanya meminta ingat aku, banyak istighfar. Datang tuh rezeki. Kita ini sudah ditakar sama Allah rezekinya. Sudah ditentukan. Pada bulan Ramadan sudah ditentukan itu. Nggak yakin. Ini kata Allah loh. Quran surat Al-Ankabut ayat 62. Awal-awal puasa baca ayat ini. 62. Silakan baca Ivan. Itu kuncinya. Kalau antum cepat dengan rezeki. Allahu yashhadu rizqa. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rezeki bagi orang-orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kapan diamalinnya? Untuk memudahkan rezeki Ramadan. Awal Ramadan sebelum membaca doa amalin. Jadi terawih. Sampai ada doa amalin pernah disampaikan? Ada. Jadi matsurat, jadi sandarkan dengan surat Quran supaya kamalin ini ada itikot kekuatan. Sampai nggak? Jadi dia itu kan doa itu dari Nabi kemarin itu. Jadi harus bonceng dengan wasilah Qurannya adalah Quran surat Al-Ankabut ayat 62. Begitu amalannya. Namanya doa pencelah. Supaya nggak kedengeran. Duduk. Start. Berapa hari? 3 hari. Catat itu. Jadi pertama, doa yang disuruh berdasarkan wakaf setelah tarawih, ya, baca Al-Ikhlas, sudah doa ikhlas rezeki, sampai ya. Tadi di atas dibaca tadi, ya. Kedua, matsuratnya masuk, doa Al-Ankabut ayat 62. Sudah itu masuk doa kamalin 3 hari. Duduk. Amalannya begitu. Jelas amalan itu ada aturannya. Kalau ditanya doa ini kata siapa? Harus kata Nabi kan? Kata Nabi kan? Nah itu budaya taklim. Nah itu boleh di-share. Kasih tahu yang lain. Satu rumpun membaca itu, masya Allah. Beras ngomong sendiri, Pak. Kita tadi tidak kerja rezeki, bukan rezeki kita cari. Ada pertanyaan nggak sebelum melanjutkan ini? Amalan udah jelas ya? Udah jelas ya? Pertama apa? Al-Ikhlas
Kedua, doa ikhlas. Ketiga, Al-Ankabut ayat 62. Keempat, doa kamalin. Semua sudah Antum sampaikan. Kalau antum dalam puasa besok, kalau antum dalam hidup sekarang pun, yang dipikirkan hanya urusan perut sendiri, umpama, maka tidak mungkin orang tersebut dikasih uang sama Allah 10 triliun. Masuk akal nih? Ayo. Antum mikirin cuman perut, diri sendiri, keluarga antum. Mungkin nggak Allah ngasih 10 triliun? Logika spiritualnya gitu deh. Dalil akalnya gitu deh. Pertanyaannya sekarang untuk apa? Kita kan salah doa. Sering dikte Allah. Ayo, robah ya cara berdoa kita, benar-benar berilmu. Berbeda kalau orang itu mempunyai visi misi. Dia ada visi. Saya perlu 10 triliun untuk begini, membuka lapangan kerja untuk jutaan orang, menghidupkan anak yatim yang nganggur untuk sekian ribu orang. Ya kan? Dan bagaimana caranya? Maka Allah akan kasih itu. Demi Allah, Allah akan kasih itu. Tapi betul-betul serius ya. Menjada wajada, ikhlas memang untuk kepentingan umat. Maka Allah akan kasih. Makanya antum pede-pede aja kalau buat pesantren. Cuman masalahnya karena kita bermajelis masing-masing lah ingin kayu sorang-sorang. Akan kacau di sini jadinya. Betul enggak? Betul atau tidak? Tidak atau betul? Nah, di situ. Jadi konteks keikhlasan itu diawali semua amalan. Qul Allah, doa ikhlas rezeki. Betul? Itu makomatnya harus dijabarkan. Berbeda kita dalam berdoa. Ya nggak mungkin lah kalau antum hanya ngurusin gimana supaya serumpun rumah ini untuk bisa makan, untuk bisa sejahtera. Sama Allah dikasih uang 10 triliun. Allah maha tahu loh kebutuhan antum segitu kok. Beda sama orang punya visi misi. Pasti. Kalau itu serius, ya pasti dikasih. Orang yang dikasih kepercayaan dari Allah triliunan, pasti kapasitas orang itu mampu mengelola, mampu menjadikan agen rezeki untuk makhluknya. Mampu nggak antum menjadi agen rezeki untuk makhluk? Contoh, kita nggak punya apa-apa di sini ya. Ini contoh konkret ya. Nggak punya apa-apa di sini. Ya. Kita bisa jadi agen untuk menyediakan tempat tidur sekian banyak. Keren lagi tempat tidurnya. Yang totalnya bisa 10 juta. Terjadi nggak? Ayo. Terjadi kan? Karena ada misi yang harus kita lihat begitu. Ya. Jadi uang akan datang kepada orang yang punya ide. Itu bahasa modernnya. Setuju? Itu udah spiritual loh. Tadi di awal nafiah, makomat awal, jangan banyak mikir deh kalau nggak mampu. Tapi kalau di Ramadan antum ingin membantu itu keren. Berarti memikirkan orang lain. Uang itu akan mengejar antum kalau antum punya ide, itu bahasanya. Nah, dengan kata lain orang tersebut akan dikejar-kejar rezeki. Itu ilmu dikejar-kejar rezeki, begitu. Iya kan? Jadi intelektual, sangat intelektual. Ajaran Islam itu intelektual banget deh. Bagi yang tidak memiliki ide dan visi dalam kehidupan, ketika diberikan rezeki berlimpah, sangat mungkin akan digunakan untuk kejahatan, berpoya-poya, kemudaratan. Oke, antum kasih, misalnya Fadli 1 miliar, Fauji 1 miliar, ada di sini enggak? Jangan lu takutkan ada di Las Vegas. Maaf, berubah. Ini bukan memojokkan sesuatu, renungkan dulu itu. Yang duduk itu kadang-kadang nggak mau itu. Ya Allah, kalau kayak di sini nggak dikerjain nih, nggak tuntas ini, kacau negeri nih. Berat loh bebannya, itu dibalas kontan. Apalagi Ramadan.
ini enggak bulan Ramadan nih, mencari ilmu lipat uang katanya supaya bertumpuk. Kan aneh. Ada nggak? Nggak ada di sini di langit. Gimana caranya nambah rezeki lipat uang katanya bulan Ramadan? Ciptakan aja ide untuk anak yatim. Dikejar tuh rezeki. Tidak ada jatah untuk kita kok. Di samping pahala dapat, kita juga dapat. Jadi ketika diberikan rezeki berlimpah, sangat mungkin akan digunakan untuk kejahatan kalau niat kita, keikhlasan, doa rezeki kita nggak duduk. Justru akan jadi mudarat. Agar dapat dikejar-kejar rezeki, biar antum dikejar-kejar rezeki adalah sebagai berikut. Langsung poin amalan. Pertama, jadilah dermawan, perbanyak menjadi jalan rezeki untuk orang lain di bulan Ramadan. Perbanyaklah hidup antum di bulan milik Allah itu. Jadikan agen Allah untuk mempermudah jalan rezeki untuk orang lain. Duduk. Gampang tuh ilmunya. Dengan memberi makan, itu paling rendahnya. Allah akan titipkan semua banyak rezeki kepada siapa saja yang menjadi penyalur rezeki dariku. Gitu. Walaupun Allah bisa langsung ngasih. Kedua, pengen kan kita dikejar-kejar rezeki? Pengen ya? Nah, kedua, agar dikejar-kejar rezeki seperti sudah digambarkan tadi, bangun visi, misi menjadi asbab. Visi misi antum, ide antum menjadi asbab jalan rezeki untuk banyak orang. Syaratnya, lakukan, kerjakan, bukan di angan-angan. Itu syaratnya. Lakukan, kerjakan, bukan di angan-angan. Walaupun hanya sangene. Duduk. Kita awali dari yang kecil. Dengan menjadi agen distributor penyalur rezeki. Distributor kan ada ya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah antum yang kedua itu dikejar-kejar rezeki. Karena bulan baik, hari baik, rahmat baik, Ramadan. Ketiga, ketika sudah sadar bahwa rezeki itu sudah ada takarannya. Kita udah sadar rezeki itu sudah ada ukurannya dan tidak akan melenceng. Bersihkan hati untuk tidak lagi minta-minta. Ya Allah beri 1 miliar. Ya Allah beri 10 miliar. Enggak makrifat antum. Bukan antum yang menentukan jumlah. Allah yang menentukan jumlah. Boleh nggak antum minta calon istri? Ya Allah berikan namanya Halimatus Sadiah, rumahnya di sana, itu di sana, itu di sana. Itu doa nawar-menawar itu. Bisa Allah digituin? Oh, nggak kenal sama Allah gimana? Marah Allah. Logika lah. Itu dalil akal nggak? Ya gimana nih? Sehat pun jangan ditentukan. Jangan lagi minta-minta deh. Kalau udah tahu ukurannya, sadari itu. Nah, setuju nggak? Setuju nggak? Jangan berdoa anak TK. Malu dong. Udah tahu kita takarannya, Allah nggak bisa didikte. Bersihkan hati antum lagi, pahami makrifatnya. Karena sudah ada takarannya, yang terpenting adalah lihat job description-nya. Betul kan? Lihat job description-nya diri sendiri. Tugasnya apa? Lakukan saja dengan baik. Ketika itu berkualitas, nantinya juga akan ada kenaikan pendapat. Sepakat? Udah manajemen kolbu. Bukan manajemen kolbu itu. Udah manajemen spiritual. Ada di Ramadan. Nggak percaya, ya sudahlah. Terserah. Contoh. Ketika job description sebagai petani, maka kerjakanlah dengan baik, sungguh-sungguh sebagai petani. Lakukan dengan cara yang tepat. Tidak semuanya sendiri. Dengan memahami dan mengerjakan ketiga hal tersebut, maka
antum bakal dikejar-kejar rezeki. Itu yang ketiga. Setuju? Alhamdulillah. Sains, ajaran Islam, klinik, masuk akal atau tidak? Sangat sains. Bagaimana? Selama bulan puasa 1445 ini ingin kita buktikan dengan mencobanya? Dong serahkan. Sasaran udah ada. Bukan tarusan-ketarusan aja, banyak sini. Ya, sasaran banyak. Jangan dari yang besar, yang kecil aja. Buktikan bahwa rezeki mengejar antum. Itu kemuliaan bulan Ramadan. Niatkan semuanya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu poin makrifatnya. Bukan karena cari keuntungan. Jadi agen Allah niatnya hanya untuk dekat kepada Allah. Sepakat? Ragu dong niatnya. Berat tuh. Andong ragu niatnya loh. Yang berat itu kan. Ya mudah-mudahan Allah menolong ya. Nah. Niatnya jelas mendekat diri kepada Allah. Sehingga jika kalian benar-benar dikejar-kejar rezeki, dong doakan ya. Itu memang karena kalian terpilih menjadi agen distributor rezeki dari Allah. Bulan Ramadan adalah momentum bagi umat Islam untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Banyak orang menyebut itu. Nanti banyak orang ngomong kayak gitu. Didulang rezeki sebanyak-banyaknya. Karena itu di bulan suci ini umat muslim, umat Islam akan menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Namun bagaimana yang perlu antum pahami? Pahala seorang muslim yang tidak menutup auratnya. Aurat enggak perempuan aja. Aurat juga ada di laki-laki. Bagaimana antum puasa kalau enggak menutup auratnya? Kalau dari perempuan dulu ya, kita bahas ya. Dan ada tanggung jawab sebagai laki-laki. Membuka aurat tidak membatalkan puasa. Fikih. Sepakat? Aurat itu bukan telanjang bulat maksudnya. Bukan telanjang bulat aja. Paham ya? Membuka aurat tidak membatalkan puasa. Hal itu hanya akan mengurangi ganjaran puasa. Itu fikih. Sudah pasti puasa kita dikatakan puasa mubazirun. Mubazir. Itu sebabnya Nabi bersabda, lan tajida illal juwawal atasa. Tidak memperoleh sesuatu apapun dari puasa itu kecuali lapar dahaga saja. Mubazir kan? Iya kan? Itu kata Nabi. Itu kata Nabi. Orang yang mentontonkan auratnya, salah satunya orang yang menghambur-hambur keakuannya untuk laki-laki, ngomong tidak dibatasi, manggadang taroi, promosi jual diri, gadang-gadang baleho, itu mentontonkan auratnya. Rusak puasanya. Bukan batal puasanya, duduk kan nih. Tapi hukum spiritualnya mubazir. Bagi orang tinggi makomatnya mubazir adalah haram. Beda ya gajinya. Orang yang mempertontonkan aurat di bulan Ramadan artinya sudah melakukan dua kesalahan. Pertama, melanggar larangan Allah. Kedua, menodai kehormatan bulan Ramadan dengan maksiat. Betul? Betul? Lah yang datang tamu mulia loh. Ibarat tamu. Jangan mengerjakan begitu, kacau ini. Secara muslimah, ini muslimah, perempuan lah, yang memamerkan auratnya juga akan menjadi sumber dosa.
Betul kan? Dia jadi sumber dosa untuk orang lain. Karena setiap laki-laki yang melihat dirinya akan turut berdosa. Jadi puasa kita banyak nunduk. Karena setan pada usi banyak. Pakai jilbab tapi nyetak. Kacau itu, bikin gawat itu. Rancak telanjang bule saya. Lah jale jajoknya wak malie. Pas telanjang bule awak nak mau lie kan. Pas mencetak kayal mai kan. Itu lebih gawat. Nah. Kita juga kena dosa. Karena itu tak heran jika Nabi memberikan ancaman hal ini di bulan Ramadan sangat keras. Ini bukan perkara yang aneh. Kata Nabi, manusia semacam ini berbahaya. Nanti akan ada di akhirul zaman. Aduh, nggak enak juga ngaji ini. Jangan-jangan nggak laku nih kaji Andung nih. Lah, Andung ingetin lagi kan. Ya bapak-bapak jemaah sini punya anak perempuan, punya istri perempuan. Nah ini harus disampaikan di bulan Ramadan ini. Ingat Nabi sangat ngancam nih. Tentunya dari Allah manusia semacam ini. Dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu bersabda, hadis ini riwayat Ahmad dan Muslim sahih. Perhatikan sabdanya ya. Bismillahirrahmanirrahim, tidak mengurangi matan isinya. Sinfatni min ahlin nari lam arahuma. Kaumun ma'ahum syiyatun ka'adna bil bakhari yadribuna bihan nasa wanisyaun kasyiatun ariyatun mumilatun mayilatun. Ulang. Wanisyaun kasyiatun ariyatun mumilatun mayilatun ru'usuhuna ka asnimatil bohatil mayilati layat kulnal jannata walayajidna rirahaha wa inarihaha layu jadi min masirati kada wa kada. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dua jenis penghuni neraka, sinfani min ahlin nari. Betul kan? Dua jenis penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, kelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi dan dia gunakan untuk memukul banyak orang. Kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pakaian tapi telanjang. Kan kini terjadi. Terjadi nggak Pak? Pakaian tapi telanjang, artinya jilbab. Jilbab kan? Ini hadis saya loh, puluhan tahun yang lalu disampaikan loh. Jalan berlenggak-lenggok. Kepalanya seperti punduk unta. Emang enggak iko? Ya kan? Mereka tidak masuk surga kata Allah. Nabi menyampaikan gitu, tidak mendapatkan harumnya surga. Padahal bau harum surga bisa dicium sejarah perjalanan yang sangat tidak bisa terukur jauhnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Hadis ini populer. Tapi banyak yang melanggar. Nah bapak-bapak ini bertanggung jawab terhadap istrinya. Terhadap anak perempuannya. Setuju gak nih? Bulan Ramadan loh. Ini akan menghalangi rezeki datang. Karenanya hal utama yang perlu diketahui saat berpuasa apa? Paling utama, persiapan kita. Memahami larangan yang membatalkannya.
Pahami itu. Yang membatalkannya. Nabi bersabda, laisya syaumun mujaradal imsyaki anil akli wasyurbi balil saumuhu walil jinnawa anil af'alil qabihati wal alfajil badiati. Iya kan? Puasa bukan hanya menahan makan dan minum aja, bro. Bukan. Akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perbuatan sia-sia. Termasuk perkataan yang tidak berguna, perkataan yang jorok apalagi. Betul? Hadis riwayat Hakim. Jadi banyak di antara kita zaman sekarang ini yang kurang mengetahui apa saja perbuatan yang sia-sia. Apa aja sih perbuatan yang sia-sia? Nung jelaskan dulu. Yang dapat menghilangkan pahala puasa, bahkan sekali lagi bahkan membatalkan puasa. Karenanya ada yang bertanya gini, Nung contohkan dulu ya. Perbuatan sia-sia itu apa? Sering kita nggak sadar nih. Ada yang bertanya gini, hukum membuka atau melihat seseorang, aurat seseorang, ya, saat berpuasa di kodrat zaman sekarang ini, seumpama ada perempuan yang auratnya kelihatan dan tidak sengaja auratnya itu terlihat oleh kaum laki-laki, apakah puasa antum batal? Pertanyaannya gitu dulu. Ada yang bisa jawab nggak? Ini perlu fikih yang benar. Ada 3 jawaban tentang pertanyaan ini. Nggak bisa sembarangan langsung batal, tidak batal. Ada 3 jawaban. Ya. Yang perlu kita pahami secara benar. Pertama adalah hukum wanita membuka aurat tidak membatalkan puasanya. Sampai kelihatan rambutnya, antum melihat nggak batal puasanya. Namun wanita tersebut sudah melakukan dosa. Wanita tadi sudah melakukan dosa, ya kan? Yang dosanya itu lebih banyak daripada pahala puasanya. Rugi nggak? Dosanya lebih banyak dari pahala puasanya. Itu yang pertama. Baik si perempuan maupun si laki-laki. Jadi dalam hal ini tidak ada yang membatalkan puasa. Saat ada orang membuka aurat, saat perempuan jalan terbuka, enggak, puasa aja. Tapi pahalanya sedikit, dosanya besar. Gitu aja lah. Yang kedua, perhatiin ya, pelan-pelan nih, 3 jawaban tadi. Seseorang melihat auratnya, maka tidak membatalkan puasa. Enggak. Jadi seolah-olah dengan melihat aurat menganggap puasanya batal. Tidak. Tapi ada tapinya. Dalam hal ini juga berdosa. Kalau antum melihat aurat antum sendiri, tapi tidak batal puasanya, paham nggak? Makanya orang dulu selalu basahan. Kok begini bener? Pikirnya indah. Kalau didalami secara benar indah, nggak kaku. Kalau kita melihat auratnya seseorang, juga tidak membatalkan puasa, tapi juga dosa, nggak batal puasanya. Ya jadi puasanya itu tetap aja mau bajirun, dapat dahaga dan haus. Itu amalan yang tadi. 3. Yang ketiga ya, nggak apa-apa fikih kita jelaskan dulu, karena fikih ini kan sering jadi perdebatan yang jadi menentukan suatu yang disebut fatwa. Padahal jawabannya ada 3. Betul kan? Itu disebut kearifan. 3. Bagi siapapun yang batal puasanya bukan karena memandang, tapi memang batal puasanya karena berbagai macam. Jika dia batal karena dia bandel, melanggar perintah puasa, perbuatan sia-sia, maka dia wajib imsak. Tahu wajib imsak? Arti wajib imsak itu adalah puasanya batal, gitu.
Bahasanya wajib imsak. Puasa batal itu fikih menyebutnya wajib imsak. Ya. Artinya puasanya itu tidak dihitung dan dia wajib berperang. Melanjutkan seperti orang yang berpuasa, menahan nafsu perang. Ya. Yaitu yang menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib. Karena tidak ujur. Duduk, Pak. Tapi kalau seseorang itu batal puasa karena ujur, maka biarpun ujurnya hilang, maka dia tidak wajib imsak. Contoh, kita contohkan supaya jangan pusing. Seseorang yang tidak batal jika karena ujur, misalnya dia bepergian, boleh berbuka kalau jalan kaki. Kalau pakai mobil nggak bisa. Ya. Maka dia tidak wajib imsak dan disunahkan imsak. Kenapa? Disunahkan imsak. Kenapa? Karena waktu batalnya karena ujur. Waktu batalnya karena ujur. Iya kan? Nah, berbeda jika tidak ada ujur. Waktu batalnya wajib imsak. Ini perlu pemahaman diulang-ulang. Ya. Contohnya gini. Yang tidak niat di malam hari, maka dia wajib imsak. Batal puasanya. Biarpun puasanya tidak sah. Jadi yang wajib imsak adalah yang pertama. Membatalkan karena bandel. Yang kedua karena tidak ada ujur. Karenanya dalam mazhab Imam Syafi'i, yang tidak niat di malam hari maka puasanya tidak sah. Mazhab Imam Syafi'i. Kita banyak Syafi'i kan? Hukumnya puasanya tidak sah. Tapi bukan berarti gara-gara tidak sah puasanya dia enak-enak makan. Bukan begitu. Bukan. Maka dia tetap wajib imsak. Wajib menahan. Walaupun batal puasanya. Menahan diri dari makanan dan minum tetap. Dari hal yang membatalkan puasa. Biarpun dia tidak berpuasa. Kenapa? Jawab. Bulan itu mulia. Menghormati kemuliaan Ramadan. Kalau enggak dosa gede. Jadi antum enggak puasa makan seenaknya. Enggak bisa, dosa besar. Beda ya. Walaupun gak ada orang. Pengen. Karena Ramadan melihat antum. Terikat dengan waktu. Antum berada di waktu Ramadan. Duduk gak nih? Walaupun antum tidak puasa. Tapi wajib menahan. Karena kemuliaan Ramadan. Begitu pola spiritual. Nah. Lalu bagaimana dengan lupa niat? Tadi memang nggak berniat. Ini lupa niatnya. Ada yang bisa jawab? Seseorang tersebut tidak berdosa. Bedanya itu. Kalau lupa niat nggak berdosa. Karena lupa dengan niatnya tidak berdosa karena dia lupa niatnya. Karena dia tidak sengaja. Tapi pun demikian tetap wajib imsak. Menahan. Dari makan dan minum. Sampai maghrib tetap menahan. Karena apa? Karena di situ bulan kemuliaan Ramadan ada. Duduk nggak? Nggak sembarangan loh. Itu fikih. Jadi kalau ada orang yang bangun malam makan sahur, bangun malam nih makan sahur. Sesungguhnya dia sudah niat. Iyalah, nggak perlu baca niat. Iya nggak? Nah, antum ketiduran karena nggak sahur. Ya. Terus puasa nggak? Terus. Itu maksudnya. Karena hari itu menghormati bulan Ramadan. Pahalanya nanti terserah.
Karena sahur itu dibangunkan adalah supaya antum disamakan dengan niat. Karena nggak mungkin dalil akalnya begini nih ya. Orang bangun tengah malam jam 3 pasti maksud niatnya untuk puasa besok. Logikanya kan gitu. Ya jangan dipersulit lah. Indah itu fikih itu. Kan ilmunya gitu. Tiba untuk mengerti bulan Ramadan dia udah tahu. Jadi kalau ada orang bangun malam memakan sahur maka semuanya dia sudah niat. Sebab dalil akalnya begini demikian. Tidak ada orang yang makan tengah malam jam 3 pagi. Kecuali begadang. Ya kan? Berarti dia jam 3 pagi udah ngerti besoknya akan puasa itu niat. Jadi disuruh. Kita udah dapat poin fikih. Secara benar. Ternyata dibangunkan imsak jam 3 makan. Itu supaya Allah mengisi rukun puasa niat. Setuju? Setuju ya? Loh. Ajari itu. Karena itu solusi lainnya. Kalau memang ada di antara kita lupa niat berpuasa, jangan disepelekan inilah. Ilmui. Yang pertama, mulai malam ini kita niat puasa seperti niatnya mazhab Imam Malik. Gimana? Mulai besok. Imam Malik gimana? Nah, kita berpuasa sebulan penuh, keesokan harinya kalau seandainya kita lupa niat, kita udah stok. Aduh, hebatnya ulama fikih dulu. Pakai aja Imam Malik, boleh? Nggak boleh kaku, kan ada ayatnya tuh. Baca sendiri, nggak perlu kasih tahu, bosen ulang-ulang. Puasa niat sebulan, jaga-jaga, stok banyak nih. Kan gitu. Allah sayang ya. Dengan perbedaan ternyata banyak hikmah kemudahan. Yang kedua, bagi siapapun yang benar-benar lupa niat, maka kita boleh mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah kalau benar-benar lupa. Yaitu niat di pagi hari, asalkan belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Itu gaya mazhab Imam Abu Hanifah. Namun dalam keadaan normal, tetap hendaknya kita meniatkan puasa di malam hari setelah kita membaca doa kamilan. Paham? Paham? Tapi coba antum gempur doamu bajir banyak-banyak. Pakai mazhab pada pertama. Doa sebulan penuh. Supaya pas hari-hari. Karena kita Syafi'i. Kalau udah pakai mazhab imam satu yang lain, kita berubah dengan mazhab Imam Syafi'i, jangan terus nggak dipakai mazhab Imam Syafi'i. Duduk kan nih? Aturan mazhab begitu. Itu fikih. Duduk kan nih? Sampai ada pertanyaan sampai sini? Mudah ya? Gampang ya? Nah. Jadi sudah jelas sekarang wabil khusus iwan afat MA dimanapun berada. Anung sudah menjelaskan fikih yang paling pokok, yang paling mudah dalam perkara puasa. Jangan lupa niat karena itu kunci awal. Harus tahu yang bisa membatalkan dan mengurangi pahala. Dimanapun berada lah. Mudah-mudahan menjadi rahmat untuk kita berpuasa menjadi lebih benar. Hal utama yang perlu diketahui saat berpuasa adalah memahami larangan yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Nah, dinaikkan ke pahala puasa. Sebaiknya kita jangan sampai tidak ada pahala. Banyak di antara kita yang kurang mengetahui apa saja perbuatan sia-sia yang menghilangkan, tadi sudah dijelaskan, khususnya menghilangkan pahala atau bahkan membatalkan puasa. Yang namanya aurat, tadi sudah dijabarkan lebih jelas, bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari kalangan, dari pandangan orang lain dengan pakaian, tidak perempuan saja. Menampakkan aurat bagi umat muslim dianggap melanggar hukum syariat. Itu sudah pelanggaran. Ibarat polisi menangkap orang yang melanggar kendaraannya, nggak bawa surat-surat, lampu petunjuknya mati, itu sudah melanggar, wajib stop. Itu hukumnya. Menampakkan aurat bagi umat muslim dianggap melanggar hukum syariat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Lantas,
Bagaimana puasanya seseorang yang memperlihatkan aurat atau melihat aurat kepada orang lain? Jawab sendiri, tadi udah jabarkan. Para ulama lebih tingginya berbeda pendapat tentang aurat. Filsafat agama, ada yang memfilsafatkan agama banyak dan boleh, karena kita adalah fikir. Filsafat agama dan lain keilmuan sebagainya, ketika berpindah ke tempat yang lain, apapun juga ketika pindah ke tempat lain, tidak akan bisa seperti aslinya. Pasti berubah. Islam lahir di mana? Makkah, Madinah. Ketika pindah Kanada, tetap bisa berubah. Bingung? Jabarkan dulu. Sebagai analogi, menganalogikannya begini. Mangga yang ditanam di tanah Sunda akan berbeda jika di bawah ditanam di daerah Minangkabau. Beda nggak? Nah, tanamlah. Usulnya sama kok bibitnya. Tanam di Sunda, tanam di Minang. Bisa jadi kacuy di Minang mah. Itu sunatullah. Maka perbedaan itu diilmui. Jangan jadi jidal. Terutama fikih. Analoginya gitu. Prinsip perbedaan tuh begitu hukumnya. Dasar poinnya. Ini bukan menggampangkan. Nah, ya. Walaupun asalnya sama. Paham sampai sini Ikhwan kan? Kita kembali ke aurat dulu ya. Dalam ajaran Islam ada 4 makna aurat. Enggak 1, 4. Ketika ajaran Islam muncul di Mekah dan Madinah, lalu sampai ke Mesir, Turki, bahkan sampai nyebrang ke Kanada, bahkan sampai ke Indonesia, maka akan menjadi berbeda. Tidak menjadi sama. Dalam beragama, perbedaan menjadi legal. Itu dulu. Karena berkaitan dengan fakta sejarah, fakta sunatullah. Andong robah pikiran dulu. Ya. Nah, ini filsafat juga sih. Beresin filsafat susah nih. Nggak taklid. Perbedaan nyata terjadi, itu dibiarkan sama Allah. Hikmahnya gitu. Sampai sekarang begitu. Mau dipaksa gimana? Mangga ditanam sini, pas di dalam sini rasanya beda. Beda nggak? Beda. Jadi ada 3 komponen beragama. Apa 3 komponen beragama? Akidah, syariat, akhlak. Akidah, syariat, akhlak. Dalam akidah berbeda pendapat. Beda. Akidah aja berbeda. Ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah. Iya betul kan? Berbeda dengan Mu'tazilah. Jika semua berbeda, kan semua berbeda nih. Lalu di mana letak masalahnya? Jawab itu. Di mana letak masalahnya? Kalau sudah begitu berbeda, di mana letak masalahnya? Mau diomongin? Capek kan? Dari sononya memang berbeda. Islam tidak ada paksaan loh. Di mana letak masalahnya? Seseorang yang beragama, terutama yang memeluk agama Islam, kita ini, tolong, dalam konsep perbedaan prinsipnya ini kata Nabi ini ya, perhatikan, ini pasti beres. Prinsipnya yang satu ini, ma kan rayuka la tulau mil ara al ukro.
Ulang. Mahma kan rayuka la tulau mil ara al ukra. Artinya ya, apapun pendapatmu, jangan menyalahkan pendapat orang lain. Duduk. Apapun pendapatmu, jangan menyalahkan pendapat orang lain. Itu sering diucapkan Abah Hanum. Orang tasawuf banyak ngomong gitu. Apapun pendapatmu, jangan menyalahkan orang lain. Jangan ganggu pengajaran orang lain. Karena semua perbedaan ada hikmahnya. Cau di dia, ente mungkin dipelak di ditu amis. Pisang di sini ditanam manis, nggak mungkin di sana ditanam jadi manis. Duduk. Tanggang ulek dulu, baca Kak Jum ini beda pendapat. Nggak mau galak lah. Mau galak lah. Kan banyak orang kacau mikir masalah ini zaman sekarang. Karena kalau nggak berjidal nggak keren. Kan capek tuh. Di akidah aja berbeda sampai sekarang. Dan Allah tidak menutupi hal itu. Kalau Allah mau kan habis tuh satu akidah kan. Supaya kita pinter. Mama kan rayuka latulau mil ara al ukra. Betul? Iya kan? Apapun pendapatmu, jangan menyalahkan pendapat orang lain. Prinsip berdakwah Islam begitu tuh. Ya kayak gitu. Jenggot cingkrang heboh negeri deh. Kacau deh. Lah sholat aja beda. Ada yang sholat menurut Nabi. Betulnya kita hanya bisa wallahu alam. Betul kan? Nah, kalau Allah berkehendak gak ada telunjuknya, pusing atau gak ada tangannya, pusing kan? Jadi jangan aneh-aneh. Bukan andung menggampangkan ini ya, cerdas. Jangan mudah dikadalin. Jadi udah jelas. Prinsip berdakwah harus betul-betul paham di dunia yang serba merasa pinter. Agama Islam nggak ada paksaan. Sekali lagi, agama Islam nggak ada paksaan. Kecuali antum sudah menjolimi makhluk lainnya, maka perangi. Menjolimi anaknya, menjolimi istrinya, dia nggak sadar, perangi. Doain, jangan disantet. Itu penting itu. Ya. Paham kan sampai di sini Iwan ya? Jadi bukan keras atau nggak keras. Hati-hati di bulan Ramadan ini, karena banyak waktu hanya milik Allah. Kalau banyak jolim, maksiat, apapun dosa, dijamin dah kehidupan antum ke depan bermasalah. Dijamin. Kuncinya 30 hari, besok 7 hari lagi. Ini bukan nakut-nakutin. Ini benar kaji. Itu Quran begitu tuh ngejarinnya. Kalau nggak percaya ya terserah. Ajaran Islam nggak ada paksaan, paham kan? Perbedaan juga terjadi dalam syariah. Tadi akidah sudah disebut. Banyak di syariah perbedaan karena sejarah membukukan kitab fikih berkaitan dengan institusi bersifat pribadi masing-masing tadi. Iya kan? Institusinya sifatnya pribadi. Baik Syafi'i, Hambali, Hanafi maupun Maliki disusun di ruang dan waktu yang berbeda. Dan diteruskan oleh murid-muridnya masing-masing sehingga menjadi mazhab. Jadi ada pendapat harus wudu saat pegang mushaf. Kan ada tuh. Ada juga pendapat tidak harus wudu saat memegang mushaf. Apa yang menjadi penting di sini, yang menjadi risalah antum penting di sini, jangan yang berbeda kemudian disalahkan. Itu poinnya dulu.
Di sini nggak kunut, di sana kunut. Jangan yang nggak kunut disalahkan. Itu poinnya. Kita semua berbeda dalam syariah, akidah, dalam hal bermoral. Ini masalah aurat, jilbab, dan lain sebagainya pun berbeda. Perbedaan tadi tidak menjadi masalah sebenarnya. Apakah kita pernah sepakat dalam satu hal? Sepakat nih dalam satu hal. Jangan memaksakan untuk sama, sebab kita melihat sesuatu hal dari sisi yang berbeda. Setuju nggak Pak? Kita kan melihat dari sisi yang berbeda. Jangan dipaksakan sama. Ada beberapa penjelasan tentang aurat adalah sebagai berikut. Pertama, nih ke poin kaji. Aurat adalah kata sifat. Itu yang mesti kita pahami. Auratnya menjadi kata sifat. Kalau setan menjadi bukan kata sifat, namanya iblis, jin. Kalau kata setan menjadi kata sifat, namanya perangai, akhlak ke akhlak. Betul kan? Nah, aurat jadi kata sifat dulu. Karena dia sebagai kata sifat, maka mustahil mendefinisikannya. Kalau misalnya aurat jadi kata sifat, nggak mungkin didefinisikan, mustahil. Capek antum. Nah, nulis jangan jadi aneh, jangan pusing-pusing. Ini antum ngadepi orang yang punya filsafat tinggi, makanya antum harus pintar juga nih. Ini bener, ya, gitu ya. Ini nggak ada di sini salahnya. Jadi nggak bisa kalau kata sifat itu didefinisikan, berdebat nanti, betul kan? Mustahil deh. Seperti halnya warna. Gimana definisi warna? Repot nggak? Merah, kuning. Sulit definisinya. Jelas harus ngelihat, ini merah. Nggak ada bukti merahnya. Gimana definisi merah? Sebut. Kalau nggak ada warnanya, kan repot. Iya kan? Hal tadi adalah pokok dalam ilmu yang membahas tentang terminologi. Betul? Itu terminologi. Karena itu, ini dari Allah loh. Allah berfirman. Renungkan ayatnya ya. An-Nur ayat 58, baca tuh. Ini baca An-Nur ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum yaitu sebelum sholat subuh
ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya, itulah 3 waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikian Allah yang menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Buktinya gitu. Jadi dari ayat tadi itu ya, kalau kita mentadaburi Quran, aurat yang dijelaskan ayat tadi itu sebagai kata sifat dalam 3 waktu. Duduk. Kalau nggak dijadikan kata sifat, jadi salah tafsir. Ayo, betul nggak? Itu buktinya. Udah deh, nggak perlu dijabarin. Kalau ingin menjelaskan ini lama. Ketangkep Ustaz Fauzi. Ya. Tadi itu ayat tadi itu bukti Allah berbicara aurat kepada kata sifat dalam 3 waktu. Duduk ya. Nah, yang kedua, aurat sebagai sifat sudah jelas. Firmannya jelas ada. Ya. Yang kedua, aurat sebagai tempat. Yang kedua tuh, memahami aurat gitu. Aurat sebagai tempat. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 13 Allah berfirman, dibaca. Tuh buktinya di firman. Jadi yang di Quran surat Al-Ahzab ayat 13 ini adalah aurat apa? Sebagai tempat, bukan sifat ya. Wa iz qala وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari. Ayo, berarti dalam ayat itu Allah berfirman, mereka minta izin kepada Nabi ingin pulang dengan alasan rumahnya sebagai aurat. Rumah menjadi tempat. Duduk gitu. Iya kan, minta tabir Quran kayak gitu. Yang tadi sebagai sifat, yang kedua ini sebagai tempat. Sebenarnya untuk berlindung dari supaya jangan perang. Munafik nih. Betul kan? Paham kan nih? Paham ya? Nah, yang ketiga, pengertian aurat sebagai sifat bagi padusi perempuan. Nah, ini sering orang-orang modern sering dipermasalahkan nih. Karena aurat ini sebagai sifat perempuan nih. Dalam hal ini Allah berfirman, langsung ke firman ya, bukan Andung yang jelasin. Allah berfirman Quran surat An-Nur, tapi ayat yang berbeda 60 dibaca. Aurat sifat bagi perempuan. Wal qawaid والقواعد
dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian dua mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan Allah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bukan ke aurat nih, ke sifat nih. Allah di ayat tadi Allah berfirman berarti jangan menghentak-hentakan kaki bagi perempuan. Kenapa? Ini kan orang dulu itu, ini kan memperlihatkan apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka kan di kaki, pakai gelang, iya kan? Pada saat itu kan, jadi perempuan memakai kerincingan, tuh nggak? Kerincing ya, perhiasan di kaki atau gelang kaki lah, kan masih ada sekarang yang pakai itu kan? Nah, sehingga jika berjalan tidak boleh dihentak-hentakan. Karena akan menimbulkan bunyi yang disengaja untuk menarik perhatian, berarti kan kesifat. Tuh. Apa yang dipertanyakan adalah apakah telinga laki-laki bersyahwat? Sampai ke situ kan logikanya. Mendengar bunyi kerincing-kerincing tersebut. Jangan-jangan menghentak-hentakan kakinya supaya orang yang nggak sampai ini kan, pinggulnya goyang-goyang nanti. Kan bukan begitu. Bergerak-gerak. Maksudnya sombong, perhiasan. Jadi kesifat aurat itu. Jadi sombong juga antum aurat itu. Duduk nggak tuh? Nah, tadabbur Quran sampai ke situ. Ini sayang zaman sekarang nggak dijelasin nih. Emang repot nih jelasinnya, memerlukan penjelasan, memerlukan face to face, ya, penjabaran Quran dan kebersihan hati. Keempat. Nih yang terakhir ya. Jadi kita udah paham apa itu aurat. Terutama menghadapi bulan Ramadan mesti gimana. Bermakna sebagai alat vital. Itu yang keempat. Maka di sini aja orang anggapnya aurat alat vital. Enggak. Aurat itu ada 4 makna. Aurat sifat umum, aurat tempat. Betul kan? Aurat sifat tapi hanya di perempuan kan? Betul kan? Yang ketiga baru aurat alat vital. Kata Allah, ini dasarnya udah jelas, di sini yang sedang dibahas. Quran surat Al-A'raf ayat 27 baca. Yang terakhir. Ya Bani Adam. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Betul? Petunjuk ini aurat kepada alat vital. Itu yang sudah dijabarkan. Pertanyaan yang tantang sekarang Ustadz Fauzi menjabarkan ini 4 macam aurat dalam pengertian keumum. Aduh, berani harus jangan diperbodoh. Maaf.
Andung menyampaikan yang benar. Perkara aurat orang sering menghantam ke sini aja. Setuju nggak nih? Ya. Aurat yang sudah disepakati oleh ajaran khususnya umat Islam tanpa adanya perbedaannya hanya satu. Itu dicatat. Yaitu aurat dalam sholat. Dalam sholat. Aurat di dalam sholat adalah sebagai kata sifat. Poinnya gitu. Tapi ya, persoalannya adalah tentang kulit. Kulit. Aurat dalam sholat urusannya kulit. Di luar sholat urusannya bukan kulit, moral. Kalau dalam ritual sholat urusannya kulit. Di luar sholat urusannya moral, akhlak. Maka sangat relatif, sangat subjektif sekali persoalannya kan. Dalam sholat saat memakai mukena kalau perempuan, wajah perempuan harus terbuka. Kalau tertutup nggak sah sholatnya. Sepakat? Ada di Quran. Sholat begini. Ini perkaranya kulit harus terbuka. Sehingga bisa disimpulkan bahwa wajah bukan aurat pada perempuan. Benar gak nih? Jadi jalan kemana-mana wajah harus terlihat perempuan. Ini gini kayak zombie ya. Mau nikah. Alirannya jadi aneh. Kurang udah nyukin. Nih. Dalam sholat saja kelihatan mukanya itu. Betul kan? Apalagi di luar ibadah. Dalam sholat perempuan harus kelihatan mukanya. Apalagi di luar ibadah. Mau nikah ada yang ditumpetin gak? Bagaimana bentuknya? Kita punya nafsu loh. Artinya aurat bukan fisik. Dalam pengertian ini. Tetapi pikiran. Akal kita. Jadi pelajaran moral dalam Islam sangat dalam, sangat indah, keterima akal, tidak dianeh-aneh, menjadi masalah karena hanya dipahami kepada alat vital. Ribut orang semuanya. Mengapa menjadi persoalan rumit? Karena kita tidak berilmu. Itu gunanya kita taklim. Wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan Allah meridhoi taklim ini dan bisa disebarluaskan ya sama penerusnya dan kalau menjadi buku ya jangan takut didebat karena kita dasarnya tadabur Quran. Sepakat ya? Jangan takut dosa deh. Andung tanggung jawab. Yang disampaikan ini ke sumber paling benar, Al-Quran. 4 Quran ada menjelaskan aurat. Kalau fikih dipenggal hanya kepada alat vital maka jadi persoalan. Setuju? Sekali lagi silakan yang berobat Pak Edu Andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillah ala ni'matil maghfirah.